Nyalinya ciut bak kerupuk disiram kuah rendang. Kini giliran Polri diprank Said Didu. Penulis teringat apa yang disampaikan oleh guru semasa sekolah dulu, yakni murid yang dikenal oleh guru itu biasanya yang terpintar, terbodoh, tercantik, ternakal, terganteng, termalas, dan lainnya. Dan hal ini memang benar adanya karena murid di sekolah itu ada banyak banget, sehingga tidak mungkin para guru akan hafal semua namanya. Nah, ternyata soal ini tidak hanya berlaku di sekolah saja loh, tapi berlaku juga di pemerintahan. Di antaranya orang di pemerintahan yang cukup terkenal tersebut adalah Said Didu. Adapun yang menjadikannya terkenal yakni terlalu sering dipecat oleh Menteri BUMN. Sejak SBY berkuasa dulu hingga saat ini sedikitnya sudah 2 kali si Didu ini dipecat oleh menteri dari jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN. Awalnya pada 2012 lalu ia dipecat oleh Dahlan Iskan yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN dari jabatan sebagai Komisaris PT Merpati Airlines. Kemudian pada 2018 ia juga dipecat oleh Menteri BUMN Rini Sumarno dari jabatan sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk. Tidak pelak lantaran jadi terkenal akibat terlalu sering dipecat dari komisaris BUMN itu membuat si Didu belum bisa move on hingga saat ini. Ia pun selalu berusaha untuk menjatuhkan pemerintah. Karena Didu ini bukan siapa-siapa, bukan ketua partai yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden, bukan pula pangeran keluarga cendana yang punya harta berlimpah dan masih punya pengaruh, sehingga yang dapat ia lakukan untuk merusak citra pemerintahan hanyalah hal yang receh saja, yakni nyinyir. Semua yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah di mata Said Didu ini. Pola pikirnya sama persis seperti Menteri Pecatan Jokowi, Rizal Ramli, dan juga Komisaris Pecatan Erick Thohir, Refli Harun, yang mana ketiganya saat ini berada dalam satu grup yakni trio nyinyir pemerintah. Tidak hanya menjelek-jelekkan pemerintah saja loh yang dilakukan oleh si Didu ini, tapi ia juga turut menghina serta menghujat pejabat negara. Hanya saja beberapa waktu lalu sepertinya ia salah sasaran. Ibarat mau melempar buah mangga tapi yang kena justru sarang lebah. Ia malah menghujat Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Kita tahu sendiri Luhut seperti apa, mantan petarung dan tarungnya pun tidak di ring seperti para pegulat atau petinju yang suatu saat bisa saja dihentikan jika salah satu di antaranya terancam bahaya, tapi Luhut bertarung langsung di medan perang. Ia pernah bertempur di Timur Timur pada 1975 silam dalam operasi Seroja. Dan yang namanya perang pasti antara hidup dan mati tanpa wasit. Hebatnya, Luhut beserta pasukannya berhasil memenangkan pertempuran itu. Selain itu, Luhut juga pernah menjabat sebagai Komandan Datasemen 81 pertama. Itu pasukan anti teror Kopassus yang menjadi salah satu pasukan anti teror terbaik di dunia. Jadi kalau ada orang yang mau berperkara dengannya, jangan harap Luhut akan mundur. Lebih baik pulang tinggal nama daripada gagal dalam tugas. Begitu kura-kura yang ada di dalam benaknya. Nah, beberapa waktu lalu si Didu ini coba cari perkara dengan Luhut. Ia mengatakan kalau Luhut hanya memikirkan uang, dan uang, tanpa mau peduli sedikit pun terhadap bangsa ini. Dan itu disampaikan oleh Didu ke publik tanpa bukti yang jelas. Tidak pelak Luhut pun dibuat geram olehnya dengan mensomasi Didu. Jika tidak segera minta maaf maka akan dilaporkan polisi. Tapi apa yang terjadi? Si Didu ini ternyata merasa dirinya orang hebat yang punya banyak pendukung. Lantaran beberapa waktu lalu tagar "We All Stand With Said Didu" sempat trending di Twitter hingga ia menjadi besar kepala. Dan meskipun bersalah, tetap tidak mau mengakui kesalahannya dengan meminta maaf kepada Luhut. Akibatnya, Didu pun dilaporkan ke polisi. Buntut dari laporan itu, ia dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan. Tapi apa yang terjadi? Mental kerupuknya sudah mulai kelihatan. Ternyata di balik nyinyirannya yang gak ketulungan kayak emak-emak lagi PMS yang kehilangan celana dalam di jemuran itu, hanya untuk menutupi sikap pengecutnya saja, terbukti si Didu tidak memenuhi panggilan polisi tersebut. Dan pada 7 Mei 2020 panggilan kedua dilayangkan kepadanya.
Si Didu pun sesumbar kalau dia akan menghadiri pemeriksaan tersebut yang akan dilaksanakan pada 11 Mei 2020. Ia pun mengklaim kalau dirinya adalah warga yang taat hukum. Muhammad Said Didu, hari ini saya menerima panggilan kedua dari polisi untuk menghadiri pemeriksaan tanggal 11 Mei 2020. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sebagai warga negara yang taat hukum, saya menyatakan bahwa saya patuh mengikuti aturan hukum. Tapi apa yang terjadi? Yang namanya pengecut dimanapun berada dan kapanpun itu tetap saja pengecut. Si Didu lantas ngeprank penyidik Polri yang akan memeriksanya tersebut. Awalnya ia mengaku akan menghadiri panggilan polisi tersebut seperti yang tertera di Twitternya di atas. Ternyata mangkir lagi. Katanya dikawal oleh 250 pengacara. Kok masih penakut juga? Ketahuan kalau doi sudah merasa bersalah duluan dan mustahil rasanya dapat keluar dari kasus hukum pencemaran nama baik yang menjeratnya tersebut, sehingga apapun dilakukan agar jangan masuk penjara dulu. Waspada, si Didu ini bisa saja menyusul Kadrun Rizik yang lagi isolasi mandiri di Arab Saudi kalau nggak segera ditangkap. Ditulis oleh Ferry Padli, dilansir dari siwet.com.